Siti Sunardi. Saya perwakilan dari Indonesia Provinsi Aceh. I'm from Senior High School Ruhul Islam. Pada kesempatan kali ini saya nak cerita kepada kawan-kawan semua. Tapi sebelum itu, even though it's a bit late, but I want to say happy independence for Malaysia. I hope Malaysia will be more prosperous and more successful. Okay, let's back to the topic. Perjuangan bangsa Indonesia dimulai ketika bangsa Portugis datang ke Indonesia. Mereka menginginkan salah satu kekayaan Indonesia, yaitu rempah-rempah. Mengetahui hal tersebut, banyak negara lain yang mulai berdatangan ke Indonesia dengan visi dan misi yang tidak jauh berbeda dari bangsa Portugis. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan bangsa Portugis, datanglah bangsa Belanda. Bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun lamanya. Bahkan mereka sampai mendirikan sebuah perusahaan yang bernama VOC agar mereka dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Setelah itu, bangsa Jepang datang menggantikan bangsa Belanda karena mereka telah membuat kesepakatan sehingga bangsa Belanda menyerah kepada bangsa Jepang tanpa syarat. Bangsa Jepang menjanjikan kedamaian pada rakyat Indonesia. Tentu saja, rakyat Indonesia pada saat itu menyambut baik kedatangan bangsa Jepang. Namun ternyata, apa yang dilakukan bangsa Jepang berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia. Bahkan mereka sampai mengadakan sistem yang disebut dengan kerja lagi atau kerja paksa. Finally, rakyat Indonesia melakukan perlawanan yang berbentuk peperangan dan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Suatu hari, untuk suatu alasan, nama BPUPKI diubah menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan itu terjadi sehari setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum hari kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa penyerahan Jepang kepada sekutu. Yang kedua, ada peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, proses perumusan teks proklamasi. Proses ini dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda karena rumah beliau dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk melakukan teks proklamasi, untuk melakukan penyusunan teks proklamasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembacaan teks proklamasi dengan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bapak Soekarno, Bapak Presiden pertama di Indonesia, membacakan teks proklamasi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara bendera merah putih. Pelaksanaan upacara itu dilaksanakan di rumah Bapak Soekarno. Sekian cerita singkat yang dapat saya sampaikan. Saya harap pendengar sekalian bisa memetik beberapa hikmah di sini, di antaranya bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita hidup di zaman yang sudah tidak ada lagi peperangan, yang sudah tidak ada lagi pertumpahan darah, sehingga kita hidup di negara yang aman, damai dan sentosa. Yang kedua, kita harus terus menjaga kesatuan dan persatuan agar negara yang telah diperjuangkan ini tidak hancur kembali. Dan yang terakhir, kita harus mengucapkan rasa terima kasih kita kepada para pahlawan dan para pejuang yang telah rela berkorban untuk negara kita sekarang. Nah, jika ada kesalahan